Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Tiara Putri Andini dengan NIM 230513802270. Saya Siti Horodiba Awalia dengan NIM 230513802272. Saya Betri Karinda Utami dengan NIM 230513802273. Saya Halil Bisa dengan NIM 230513802274. Saya Mita Amelia Sevadiana dengan NIM 230513802275. Kelompok kami akan memaparkan materi mengenai analisis PDCA pada studi kasus perusahaan kimia farma. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan apa itu PDCA. Siklus PDCA adalah metode manajemen yang digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. PDCA memiliki 4 tahapan, yaitu 1. Plan atau perencanaan, 2. Do atau pengerjaan, 3. Cek atau pengawasan, dan 4. Act atau tindakan. Saya akan menjelaskan masing-masing tahapannya. Yang pertama, tahap plan atau perencanaan. Tahap pertama dari PDCA adalah plan, yaitu tahap di mana identifikasi masalah dilakukan, serta merancang langkah-langkah yang tepat untuk diambil dalam rangka mencari solusi dari sebuah masalah. Yang kedua, tahap do atau pengerjaan. Tahap do dalam PDCA adalah proses uji coba. Setelah mematangkan rencana dan solusi, saatnya untuk melakukan uji coba dalam skala kecil, sehingga bisa dilihat apakah solusi tersebut menghasilkan output yang sesuai dengan rencana sebelumnya. Yang ketiga, tahap cek atau pengawasan. Tahap selanjutnya dari siklus PDCA adalah melakukan pemeriksaan atau cek. Tahap ini memiliki fungsi krusial dan harus diperhatikan dengan teliti guna menghindari kesalahan yang sama terulang di masa depan. Yang keempat, tahap act atau tindakan. Tindakan atau act adalah tahap terakhir dari siklus PDCA. Dalam tahap ini, semua aspek yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya sudah diperbaiki, sehingga diharapkan ini merupakan langkah terakhir. Dari analisis PDCA yang akan kami review mengenai perusahaan kimia farma, saya akan menjelaskan sedikit apa itu PT Kimia Farma. PT Kimia Farma Tbk adalah anak usaha dari Bio Farma yang berbisnis di bidang farmasi. Kami akan menganalisis terkait kasus PT Kimia Farma Tbk. Kasus tersebut pada tahun 2021 ditemukan bahwa beberapa oknum tenaga medis di layanan tes COVID-19 PT Kimia Farma di Bandara Kuala Namu menggunakan kembali alat tes antigen bekas. Kasus ini menjadi skandal besar. PT Kimia Farma menerapkan siklus PDCA, Plan, Do, Check, dan Act. Yang pertama yaitu plan atau perencanaan. A. Identifikasi masalah. Pada April 2021, publik Indonesia digegerkan dengan terbongkarnya praktik penggunaan ulang alat tes antigen bekas pakai di Bandara Kuala Namu yang dioperasikan oleh oknum dari PT Kimia Farma Diagnostika, anak perusahaan dari PT Kimia Farma Tbk. Skandal ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kesehatan dan membuka tabir lemahnya sistem kontrol mutu dan pengawasan internal di dalam perusahaan. Oknum pegawai diduga menggunakan kembali alat swab bekas untuk melakukan tes COVID-19 terhadap ribuan penumpang bandara. Praktik ini tidak hanya melanggar SOP medis dan etika profesi, tetapi juga membahayakan keselamatan dan kesehatan jiwa masyarakat, berpotensi menjadi sumber penularan virus dan membuka celah hukum bagi pelanggaran HAM terhadap Undang-Undang Kesehatan. Kasus ini menjadi skandal besar karena yang pertama, melanggar protokol kesehatan. Alat tes antigen harus sekali pakai untuk menghindari risiko penyebaran penyakit. Yang kedua yaitu membahayakan kesehatan masyarakat. Penggunaan ulang alat tes yang telah terkontaminasi beresiko menyebabkan hasil tes tidak akurat dan menyebarkan infeksi COVID-19. Yang ketiga yaitu merusak reputasi perusahaan. PT Kimia Farma sebagai BUMN di bidang kesehatan kehilangan kepercayaan masyarakat akibat kejadian ini. B yaitu penyebab potensial masalah. Ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan insiden ini terjadi. Yang pertama yaitu kurangnya pengawasan internal, tidak ada sistem yang memastikan semua alat tes benar-benar baru sebelum digunakan. Yang kedua yaitu motivasi ekonomi dari oknum pelaku. Ada kemungkinan oknum mencari keuntungan dengan menghemat biaya operasional. Yang ketiga yaitu kelalaian dari SOP.
Mungkin ada celah dalam prosedur yang memungkinkan praktik ilegal ini terjadi tanpa deteksi. Yang keempat yaitu kurangnya sistem audit dan kontrol kualitas. Jika sistem audit berjalan dengan baik, maka penyimpangan semacam ini seharusnya bisa dicegah lebih awal. C yaitu rencana perbaikan. Untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, PT Kimia Farma perlu menyusun rencana perbaikan yang mencakup pertama, peningkatan SOP dalam distribusi dan penggunaan alat tes antigen. Yang kedua, pengawasan ketat di lapangan untuk memastikan prosedur diikuti dengan benar. Yang ketiga, yaitu pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis untuk meningkatkan kesadaran dan etika kerja. Yang keempat, yaitu membangun sistem pelaporan anonim agar pegawai yang mengetahui penyimpangan tersebut bisa melapor tanpa takut ancaman. Do atau pelaksanaan menerapkan perubahan dan tindakan korektif. A. Audit dan penegakan hukum. Yang pertama, investigasi dilakukan bekerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Yang kedua, oknum pelaku dipecat dan dijatuhi hukuman pidana atas pelanggaran hukum kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. B. Langkah darurat dan korektif. Setelah skandal ini terungkap, langkah-langkah langsung yang perlu dilakukan meliputi: yang pertama, menghentikan sementara layanan tes antigen di fasilitas terkait untuk investigasi lebih lanjut. Yang kedua, menarik alat tes yang berpotensi telah terkontaminasi agar tidak digunakan kembali. Yang ketiga, melakukan investigasi dan penindakan terhadap oknum pelaku. Dalam kasus ini, beberapa pelaku akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Yang keempat, menyampaikan permintaan maaf dan klarifikasi kepada publik untuk meredakan kepanikan dan meningkatkan transparansi. C. Implementasi sistem baru. Setelah tindakan darurat, PT Kimia Farma perlu memastikan perbaikan dilakukan dengan serius seperti memasang barcode atau sistem pencatatan digital untuk melacak penggunaan alat tes antigen, memperketat rantai distribusi alat medis agar tidak ada penyalahgunaan, meningkatkan sistem audit dan inspeksi mendadak di fasilitas layanan kesehatan, dan yang terakhir meningkatkan kesejahteraan tenaga medis agar tidak ada insentif ekonomi bagi oknum untuk melakukan pelanggaran. Cek atau pemeriksaan. Evaluasi efektivitas tindakan setelah penerapan kebijakan baru. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi efektivitasnya dengan bertahap. A. Audit internal dan eksternal. PT Farma perlu melakukan audit internal untuk memastikan SOP baru diikuti dengan 3. Auditor independen juga bisa dilibatkan untuk meningkatkan objektivitas pemeriksaan. Audit dilakukan secara acak atau random sampling di seluruh cabang Kimia Farma Diagnostika. B. Monitoring dan umpan balik. Menganalisis laporan dari tenaga medis dan pasien untuk melihat apakah masih ada keluhan atau indikasi penyimpangan. Menyediakan saluran pengaduan anonim bagi pegawai yang ingin melaporkan kecurangan tanpa takut ancaman. C. Analisis data dan tren. Membandingkan data sebelum dan sesudah implementasi kebijakan baru untuk melihat apakah ada penurunan insiden pelanggaran. Mengevaluasi apakah ada efek samping negatif dari kebijakan baru, seperti meningkatnya beban kerja tenaga medis atau meningkatnya biaya operasional. D. Evaluasi efektivitas pelatih. Pegawai diwajibkan mengisi kuis evaluasi dan mengikuti penilaian pasca pelatihan. Evaluasi menunjukkan tingkat pemahaman terhadap prosedur dan etika. Baiklah, yang terakhir adalah action atau tindakan mengenai tindak lanjut dan standarisasi mengoptimalkan dan mencegah masalah di masa depan. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama yaitu standarisasi prosedur baru, yaitu menjadikan SOP baru sebagai standar tetap dalam semua fasilitas PT Kimia Farma. Nah, terus yang kedua, memastikan prosedur ini diterapkan di seluruh cabang tanpa pengecualian sedikit pun. Lalu yang berikutnya, membuat tim dan pengawas independen. PT Kimia Farma perlu membentuk tim pengawas khusus yang berfokus pada kepatuhan SOP dan investigasi dugaan pelanggaran. Tim ini harus memiliki wewenang untuk melakukan inspeksi mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dan yang ketiga, yaitu peningkatan kepercayaan publik. Karena reputasi perusahaan telah terdampak, langkah-langkah berikut dapat membantu mengembalikan kepercayaan masyarakat, seperti kampanye yang bersifat transparansi dengan menunjukkan komitmen terhadap pelayanan, sertifikasi dari lembaga independen untuk memastikan kualitas alat medis yang digunakan. Dan yang terakhir, memberikan program edukasi kepada masyarakat tentang hak mereka dalam layanan kesehatan, termasuk hak untuk mendapatkan alat tes yang steril dan aman. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.